Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat dan terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bosan-bosannya Pak Guru untuk mengingatkan kepada anak-anak cerdas Indonesia untuk terus melakukan protokol kesehatan saat pandemi seperti sekarang ini, pandemi COVID-19 dengan 3M. Yang pertama, rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan yang terakhir menjaga jarak. Nah, baiklah anak-anak sekalian, pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai tari kreasi, di mana tari kreasi ini ada beragam jenisnya. Dengan yang pertama adalah tari kreasi daerah, modern, dan kontemporer. Ini sudah semua dipelajari ya pada video sebelumnya. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur tari. Nah, unsur-unsur tari yang akan kita pelajari ya. Jadi begini, dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung. Nah, sehingga akan memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari akan menjadi indah dan menarik. Nah, unsur-unsur tari yang akan kita bahas, yang pertama adalah gerak, kemudian busana, tata rias, properti, dan iringan. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke yang pertama, yaitu gerak. Nah, gerak, kita mulai dari gerak. Jadi gerak itu adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Nah, gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Untuk ciri khas gerakan itu di setiap daerah Indonesia akan berbeda-beda. Kemudian gerak tari akan terbagi menjadi dua, ada namanya gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni itu maksudnya adalah gerak yang tidak mengandung arti, tetapi akan tetap mementingkan keindahan. Tapi sebaliknya untuk gerak maknawi itu memiliki arti tertentu. Jadi setiap gerakan setiap gerakan itu akan memiliki arti tertentu. Selanjutnya ke yang kedua, yaitu tata busana. Untuk tata busana ini meliputi semua pakaian yang akan dikenakan oleh penari yang dipertunjukkan dalam suatu karya tari di atas pentas sesuai dengan peran yang ditampilkan. Jadi tata busana ini akan disesuaikan dengan konsepnya, temanya, karakter, dan bentuk tariannya. Nah, adapun tata busana ini akan membantu penonton untuk menangkap ciri dari peran apa atau tokoh apa yang kita perankan. Nah, tata busana juga akan memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dan karakter tarian yang dibawakan. Oke, kita bahas dulu sedikit mengenai gerak. Jadi di sini gerak itu contohnya pada tarian tertentu, misalnya tentang seorang yang mencangkul padi, maka dalam gerakannya itu akan ada gerakan seperti orang mencangkul padi. Nah, ini akan memiliki makna atau gerakan tari murninya seperti apa. Kemudian untuk tata busana, di sini menggunakan pakaian apa? Karena misalnya adat, bisa jadi akan menggunakan pakaian adat setempat. Jadi kalau misalnya di daerah Makassar itu pakaian adatnya berarti misalnya untuk putrinya memakai baju bodoh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tata rias. Nah, dalam pertunjukan suatu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi contohnya ya, bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi dan lain-lain ya yang bisa dipakai. Kemudian tujuan rias wajah adalah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Nah, untuk yang misalnya contoh ya di Makassar untuk yang Gan Rambulo misalnya, untuk yang tari Gan Rambulo yang laki-laki, maka wajah mereka itu dihias dengan yang berwarna hitam, bisa menggunakan pensil alis. Jadi anak-anak itu dihias atau menggunakan pensil alis, misalnya diberi kumis, jenggot, atau cambangnya dikasih panjang, seperti itu. Karena jenis tariannya, karakternya itu biasanya untuk tampilan jenaka. Yang keempat, iringan tari. Nah, iringan tari ini merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Nah, iringan tari ini dapat berupa alat-alat musik, bisa yang modern ataupun tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Nah, pada iringan tari itu misalnya seperti yang
Pak Guru contoh yang lagi tadi, misalnya Gan Rambulo di Makassar, maka irian tarinya itu dari kecapi dan gendang, seperti itu. Ada juga tambahan gong sama alat yang dia pakai. Ada kato-kato itu yang dipakai di tangan yang bambu. Jadi bambunya tuh dipukul-pukulkan, dipertemukan di kedua tangan sehingga mengeluarkan bunyi-bunyian. Nah, itu termasuk ringan tari. Selanjutnya yang kelima adalah properti tari. Nah, properti tari ini akan meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris, tombak, tameng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti tari akan disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Oke, Pak Guru ambil contoh lagi untuk di daerah Kota Makassar di Sulawesi Selatan, tari Madupa Bosara. Nah, maka properti tari yang digunakan adalah tentu saja bosara. Jadi bosara itu semacam tempat sajian. Jadi di dalamnya itu diisi biasanya beras, kemudian bunga kembang asoka untuk menyambut tamu. Itu properti tari. Misalnya juga tari payung, berarti menggunakan payung. Yang perempuannya akan menggunakan selendang. Kemudian pada tari misalnya 4 etnis, itu bisa menggunakan kipas. Tari topeng tari kelana topeng menggunakan topeng dan lain-lain, termasuk tari piring. Selanjutnya yaitu tempat pertunjukan. Nah, ini dia. Jadi seni tari untuk tempat pertunjukan ini biasa disebut dengan panggung ya. Secara umum jenis pentas itu akan ada dua, ada pentas tertutup dan ada pentas terbuka, outdoor dan indoor ya. Untuk pentas tertutup, itu akan diadakan di dalam ruangan, jadi bisa dalam ruang kelas, gedung, ataupun aula. Nah, sebaliknya untuk pentas terbuka outdoor ya, itu dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, untuk contoh di tempat pertunjukan ya, misalnya pada tempat pertunjukan yang ada di Kota Makassar itu, untuk contoh tari misalnya Paduka Bosara, itu misalnya di lapangan, jadi lapangan Karebosi misalnya. Kalau dia outdoor ya. Kalau di dalam indoor misalnya sebagai tugas di dalam kelas, maka yang dipakai itu ruang kelas atau aula ya, atau gedung. Nah, biasanya di atas itu terdapat kotak ada panggung ya untuk dipakai menampilkan tari kreasi. Nah, baik Pak Guru rasa sudah semua. Nantikan materi kita selanjutnya mengenai tari berpasangan di video selanjutnya. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan ilmu dapat kalian ambil. Dan akhir kata Pak Guru ucapkan selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.